membahas sampai amal ketujuh pada Kamis yang lalu tentang masalah jihad di jalan Allah. Dan kali ini kita akan masuk amal ke-8. Pelebur dosa itu, dan ini salah satu ciri khas setiap muslim dan muslimah, yaitu sedekah dan infak di jalan Allah. Jiwa. Kalau ada orang yang pelit perhitungan apalagi di jalan Allah. Jelas-jelas ada orang miskin depan matanya, masih bisa negosiasi sama syaitan, bantu nggak ya? Ah nggak usah, ini masih mudah, ini masih kuat. Padahal dalam Islam kita diperintahkan di saat ya ada orang yang minta, tugas kita eksekusi. Yang sedang kita ingin pelajari 1 jam ke depan tentang masalah bagaimana kita menanamkan sifat kedermawanan ini dengan mengkaji lebih jauh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan sedekah, ya manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana kita menepis was-was syaitan yang selalu membuat kita ragu. Maka itu adalah baik sekali, kata Allah. Yang penting tidak riya, bukan karena pamer. Karena ada beberapa keadaan di mana kita harus kasih orang di depan, orang lain. Kita nggak mungkin kayak orang minta di lampu merah, orang minta di pinggir jalan, gitu kan? Ada tiba-tiba kita lagi makan, tiba-tiba ada yang minta makanan, kita harus kasih dia di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup, kita mengenal Tuhan kita Allah, dan kita tidak akan memohon, menyembah dan patuh kecuali kepada Sang Pencipta Allah ini, yang selalu kita kumandangkan kalimat la ilaha illallah. Karenanya kita ada di sini, di muka bumi, dan juga di atasnya kita hidup, serta juga kita meninggal di atas kalimat ini. Dan Allah telah menjadikan kalimat alhamdulillah sebagai kalimat syukur atau berterima kasih, yang dengannya segala kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, selalulah menjadi orang yang mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah yang telah membawa kepada kita juga syariat Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi dan rasul, orang yang paling layak menjadi suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seperti biasa di Kamis siang hari, dan kebetulan pada hari ini kita offline. Lanjutan bedah buku 35 Amal Pelebur Dosa, ditulis oleh Fatin bin Abdul Aziz hafizahullah. Saya perlu ingatkan kembali, kalau semua sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dosa. Sekali lagi, semua sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dosa. Dan siapapun yang bertaubat dari dosanya atau menjauhi perbuatan dosa, dipastikan hidupnya akan bahagia dan tentram. Makanya Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah telah memberitahukan tentang sumber permasalahan kalian dan juga solusinya. Sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya adalah istighfar. Siapapun di antara kita yang merasa ada hajatnya yang dia sampaikan kepada Allah belum terpenuhi, atau penyakitnya atau permasalahannya belum terselesaikan, maka pastikan semua itu adalah sebabnya dosa. Tinggal bagaimana setiap orang di antara kita introspeksi diri agar dia bertaubat kalau pernah melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana dia setelahnya memperbaiki dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di sisa umurnya. Semua dosa itu kalau dilakukan pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran. Orang yang mau berzina, orang yang mau mencuri, orang yang mau membunuh, orang yang mau melakukan banyak dosa, itu pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan kalau dia lakukan akan ada penyesalan, merasa bersalah. Itu semua karena memang perbuatan ini dilarang. Sebaliknya kalau orang melakukan perbuatan yang baik, seperti dia sholat, tadi misalnya kita baru sholat duhur, alhamdulillah, kemudian hadir dalam majlis ilmu seperti ini, atau kita sedekah, atau kita haji dan umrah,
apa saja yang kita kerjakan, umumnya kita akan mulai dengan ketenangan jiwa dan juga puncaknya kita akan meraih ya ketentraman, kedamaian, ya, kebahagiaan. Karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu buku kita membahas tentang 35 amal pelebur dosa agar dosa-dosa kita menjadi penghalang datangnya rezeki, kebahagiaan itu hilang. Dan 35 amal pelebur dosa ini kita sudah membahas sampai amal ke-7 pada Kamis yang lalu tentang masalah jihad di jalan Allah. Dan kali ini kita akan masuk amal ke-8 pelebur dosa itu. Dan ini salah satu ciri khas setiap muslim dan muslimah, yaitu sedekah dan infak di jalan Allah. Banyak orang yang masih belum memahami tentang masalah ibadah ini. Karena mereka berpikir seperti orang-orang kapitalis. Kapan mengeluarkan sesuatu dari dana atau dari harta berarti berkurang. Nah itulah yang difahami. Orang-orang kapitalis begitu. Kalau punya uang 10 juta, dikeluarkan 1 juta, berarti tinggal 9 juta. Saya rugi. Maka saya harus justru berpikir bagaimana tidak mengeluarkan uang tersebut, bahkan menambahnya. Maka orang-orang kapitalis selalu, karena pikirannya seperti ini, bagaimana mereka memperbanyak tabungannya. Sementara Islam memerintahkan kita pangkal kaya, pangkal kebahagiaan, dan bertambahnya harta justru dengan sedekah. Tidak akan pernah ketemu antara konsep Islam sama kapitalis. Kapitalis suruh nahan, nabung supaya kaya, nabung supaya bahagia. Kalau Islam mengatakan justru infakkan. Itu akan menjadi sumber datangnya harta dan juga kebahagiaan. Jadi Islam tidak mengajarkan kita kalau kita punya 10 juta, keluarin 1 juta berarti berkurang. Tidak. Kita ditekankan dan diberikan pemahaman agar yakin itu akan diganti oleh Allah dan akan berlipat ganda datangnya. Oleh karena itu ciri khas seorang muslim, mereka selalu dermawan. Dan kita perlu tahu dalam Islam, bakhil atau pelit itu dosa besar. Bukan cuma dosa, bagian dari dosa besar. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk pelit. Dalam salah satu riwayat, pernah ada satu orang baru dinobatkan menjadi kepala suku di Madinah. Orangnya tampan, berwibawa, ya, intinya dia dinobatkan jadi pemimpin dan secara penampilan luar biasa. Wibawa pun menjaga karakternya luar biasa. Nabi SAW tanya kepada orang-orang yang dipimpin oleh dia dari sukunya, siapa pemimpin kalian? Mereka bilang si fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Kata para anggota sukunya, orangnya tampan, orangnya berwibawa, hanya saja dia pelit. Perhitungan. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Jadi itu dianggap penyakit jiwa. Kalau ada orang yang pelit perhitungan apalagi di jalan Allah. Jelas-jelas ada orang miskin depan matanya, masih bisa negosiasi sama syaitan, bantu nggak ya? Ah nggak usah, ini masih mudah, ini masih kuat. Padahal dalam Islam kita diperintahkan di saat ya ada orang yang minta, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan, kasih saja. Dan renungi baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba. Surah nomor 34 ayat 39. Di situ potongan ayatnya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini konsep Islam. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia Allah akan gantikan. Surah nomor 34, surah Saba ayat 39-nya. Ini potongan ayat ya. Bukan lengkap ayatnya ini, tapi salah satu di ayat 39 itu ada potongan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan menggantinya. Dan Allah juga menyebutkan tentang ciri dan sifatnya yang maha mulia, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur dalam pernyataan dan perkataan daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ya
ingkari janji. Pernah Nabi SAW juga bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, berinfaklah, keluarkan tanpa pernah perhitungan. Jangan perhitungan, kalau masih 100.000 atau 200.000 ya, masih gitu, ini masih belum masuk dalam bab dermawan. Keluarkan dan jangan perhitungan. Jangan pernah engkau takut balasan dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau keluarkan di jalan Allah, coba pakai resep ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka jangan perhitungan, keluarkan saja. Kita akan kaget nanti melihat bagaimana sumber-sumber rezeki datang tanpa kita sangka-sangka. Kita akan meraih cinta Tuhan kita Allah karena Allah perintahkan kita berinfak. Juga kita akan meraih cinta manusia. Dan kita akan meraih ganti daripada apa yang kita infakkan itu. Jadi ini konsep dasar dulu. Kita harus bagi seorang muslim dan muslimah memiliki jiwa kedermawanan. Itu bukan pilihan, keharusan. Karena ini sifat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang telah dicabut atau tercabut dari dirinya sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang kita harus mulai dari sekarang. Selalu memberi di jalan Allah. Selalu memberi di jalan Allah. Beberapa jemaah yang praktikin ini datang dan ucapkan ke saya sendiri. Ada orang yang Masya Allah mungkin sudah tidak terhitung hartanya. Masih sangat muda datang kepada saya mengatakan, Ustaz setelah saya jalankan ini, bahkan dia jadikan antara perusahaan dia dengan berinfak, itu infaknya jauh lebih gencar sebagai sebuah program utama perusahaan daripada meraih labah dari perusahaan itu. Dan ternyata subhanallah labahnya datang tidak terhingga gitu. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Dan Islam mengajarkan kita agar tidak memisahkan antara ekonomi bisnis kita, pendapatan kita dengan sosial. Justru harus sejalan. Justru harus sejalan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ada orang kata Nabi SAW, sebelum kalian ya, di musim peceklik, betul-betul tidak ada air pada masa itu. Orang semua pada butuh air, tapi ada awan yang lewat dan dilihat oleh satu orang yang juga menunggu hujan sebenarnya. Dia melihat awan tersebut mendung, kemudian dia mendengarkan ada suara dari awan tersebut, terdengar kurang lebih terjemahannya, tuangkanlah air ini di kebunnya si fulan, disebutkan nama orang gitu. Maka dia ikuti awan itu. Setelah dia ikuti ternyata awan itu berhenti di satu titik, menurunkan hujan, dan air hujan itu hanya turun di situ dan masuk ke dalam kebun seseorang. Yang tadi disebutkan namanya dalam awan itu atau di awan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka orang ini pun penasaran, dia masuk ke kebun itu lalu dia temuin orang tadi, lalu dia tanya nama anda siapa, disebutkan namanya. Dia kaget karena nama ini adalah nama yang tadi disebutkan di awan yang dia dengar. Suara yang dia dengarkan jelas. Dari suara para malaikat tentunya ini ya. Maka dia tanya, tadi saya dengar ada namamu disebutkan di awan. Dan hujan ini memang diperintahkan hanya turun ke tempat kamu. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, kalau itu yang kamu tanyakan, maka hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiganya saya infakkan. 1/3 pendapatan diinfakkan. 1/3 lagi saya kembalikan sebagai modal, tambahan modal. 1/3 lagi saya berikan untuk pendapatan atau kebutuhan istri saya atau keluarga saya. Jadi memang mereka menjadikan orang-orang beriman ini infak itu program. Bahkan lebih besar ya, target dan juga perhatian terhadap infak ini daripada laba perusahaan sendiri. Nah ini yang sedang kita ingin pelajari 1 jam ke depan tentang masalah bagaimana kita menanamkan sifat kedermawanan ini dengan mengkaji lebih jauh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan sedekah, ya manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana kita menepis was-was syaitan yang selalu membuat kita ragu, selalu kita perhitungan. Akhirnya Allah pun akan perhitungan dengan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan, hai Asma,
Karena kalau kau perhitungan, Allah pun akan perhitungan denganmu. Coba mulai hari ini Bapak Ibu praktekin berinfak tanpa lagi memperhatikan, tanpa memperdulikan berapa jumlahnya dan dari mana nanti gantinya. Ikhlas karena Allah. Dan coba cari jumlah yang belum pernah kita infak sebelumnya. Kalau kita selama ini berinfak 100 ribu misalnya, sekarang kita coba tingkatkan ke 500 ribu, tingkatkan ke 1 juta, tingkatkan ke 10 juta, tingkatkan ke 100 juta. Makin besar yang kita infakkan, maka makin besar gelombang rezeki yang datang. Itu demi Allah pasti. Cuma syaitan buat kita ragu. Ya, benar nggak sih? Nanti kembali nggak uang saya? Seakan-akan begitu. Padahal Allah sudah mengatakan tadi dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah pasti akan ganti. Kenapa seseorang di antara kita kerja di satu perusahaan atau bisnis dengan seseorang, dia begitu yakin dia akan terima gaji di akhir bulan. Dia begitu yakin partnernya tidak akan berkhianat dan akan jalan terus dengan dia. Sementara itu manusia bisa berkhianat. Bagaimana seseorang yang sudah mengaku muslim atau muslimah masih ragu dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh penulis dulu. Seperti biasa, setelah kita bacakan, baru kita tambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih jauh. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, di halaman 22 dari buku kita ini, amal ke-8 untuk melebur dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa adalah sedekah dan infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud jalan Allah adalah karena Allah kita lakukan. Dan juga di tempat yang Allah ridhoi. Kalau ada orang berinfak justru bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, di jalan syaitan misalnya, kayak orang pergi ke dukun, orang judi untuk berzina, itu di jalan syaitan, bukan jalan Allah. Atau bukan karena Allah, dia riya, pamer, maka enggak masuk dalam bahasan kita. Yang kita bahas ini adalah betul-betul orang karena di jalan Allah dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini diangkat oleh penulis dalil pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau tidak salah Kamis yang lalu kita sempat baca Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah dari ayat 261 sampai 274. Benar gak? Coba dilihat catatannya. Kalau sudah kita baca, alhamdulillah kita tidak ulangi sekarang. Tapi kalau belum kita baca, kita akan bacakan karena dari ayat 261 sampai 274 Al-Baqarah, itu semua bicara tentang masalah infak. Tentang sedekah. Belasan ayat. Sudah kita baca ya? Atau lupa semuanya? Berarti ilmunya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang nyatat gak? Ada yang ingat gak? Pekan lalu kita sempat bicara tentang jihad dengan jiwa dan harta kan? Nah, pada saat membahas harta itu saya sudah bacakan belum Al-Baqarah 261 sampai 274. Kalau belum kita akan baca insyaallah. Nah, di sini penulis mengangkat salah satu ayat yang saya tadi tawarkan untuk dibaca itu, tapi beliau masuk di ayat 271-nya. Baiklah, gak usah repot-repot buka lembaran-lembarannya karena dari tadi bolak-balik gak ada yang kasih saya jawaban. Ya. Oke, kita lihat di buku kita Al-Baqarah 271. Nanti kita akan baca dari 261-nya ya. Ini sekarang saya bacakan dulu karena penulis mengangkat ini. In tubdus sadaqati fan'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahannya, jika kamu menampakkan sedekahmu, artinya kita memberikan kepada orang di depan orang lain. Misalnya fakir miskin di jalanan gitu kan, kotak amal di masjid kita memang kasih dan orang lain melihatnya, maka itu adalah baik sekali kata Allah. Yang penting tidak riya, bukan karena pamer. Karena ada beberapa keadaan di mana kita harus kasih orang di depan orang lain. Kita nggak mungkin kayak orang minta di lampu merah, orang minta di pinggir jalan gitu kan. Ada tiba-tiba kita lagi makan, tiba-tiba ada yang minta makanan, kita harus kasih di depan. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir,
Dan maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Artinya kalau seandainya ada kesempatan bersedekah dan bukan di depan orang lain, maka itu jauh lebih baik. Supaya aman dari riya. Tapi kalau kita harus kasih depan orang gak ada masalah. Yang penting tinggal kita mengontrol saja. Nabi SAW ini kita singgung di bab jihad pekan yang lalu ya. Kalau beliau ingin berjihad, sebelum beliau bentuk pasukan, beliau mengajak para sahabat ridwanullah alaihim itu untuk berinfak dulu. Beliau kumpul semua sahabat di masjid, sampai mau berinfak silakan. Ada sahabat yang bawa emas, ada yang bawa perak, ada yang bawa baju perang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa perisai, ada yang bawa kurma, ada yang bawa keju, ada yang bawa gandum, apa saja, infak. Setelah terkumpul semuanya, Nabi SAW mengatur, memanage itu supaya cukup untuk membiayai pasukan. Kalau masih kurang, beliau ajak lagi jemaah untuk berinfak. Setelah itu baru dibentuk pasukan besar. Nah di saat itu para sahabat infak di depan orang lain. Pernah juga ada satu suku dari salah satu suku di Badui di padang pasir. Mereka sangat miskin. Saking miskin dalam riwayat ini disebutkan mereka tidak punya pakaian kecuali satu lembar baju di badan yang cuma diikat di leher mereka. Kalau ditiup angin bisa tersingkap auratnya karena susahnya. Dan kelihatan dari wajah mereka itu kesusahan. Ya, kelam, kusuh, lusuh gitu. Miskin sekali mereka. Nabi SAW waktu lihat dari jauh, Nabi langsung berdiri, naik di atas mimbar, lalu memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Rupanya sahabat-sahabat termotivasi setelah mendengarkan penyampaian Nabi SAW. Maka ada satu orang berdiri, langsung mengeluarkan semua uang yang ada di kantong dia, dan dia kasih, ya Rasulullah ini. Di depan orang semua. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu itu motivasi mereka di saat itu. Ini tidak kita katakan riya, karena memang pada saat itu sedang diajak untuk berinfak. Maka dia berinfak, lalu orang-orang semua pada ikutin dia. Lalu kata Nabi SAW, memuji orang yang pertama berinfak tadi, padahal di depan orang semua. Gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya tadi, sahabat yang pertama langsung ya meraih langsung kecuali satu keadaan orang ini memang menggunakan untuk maksiat kepada Allah, jangan dibantu. Kita sudah tahu uang kita kasih nanti akan dipakai zina, akan dipakai mabuk, dipakai judi, jangan dikasih. Tapi kalau selama dia minta makan, kenapa? Biar. Tapi kemarin saya sudah bantu biar, dia masih lapar hari ini. Mungkin setelah kita berinfak kita meninggal setelahnya, itu amal terakhir. Dari mana kita tahu? Dengan nun. Jadi maknanya, jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Dari ayat ini dulu kita akan titik beratkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kita dengan 1.000 rupiah dapat 1.000 rupiah, tidak. Kalau dari ayat ini kita bisa fahami, bisa sampai 700 kali lipat. Seperti perumpamaan satu benih, muncul 7 bulir, 1 bulir 100 biji. Berarti kan 700 lebih. Ya, seperti itu. Keteguhan jiwa mereka, maksudnya iman mereka. Untuk menjaga supaya iman kita stabil, maka kita bersedekah. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.